Selamat datang di podcast Risa Saraswati. Udah 1 minggu nih. Aduh, kalian mungkin penasaran saya mau cerita apa lagi nih setiap minggunya. Kalau misalkan kalian baru dengerin podcast ini, kalian harus dengerin podcast-podcast sebelumnya yang saya buat, karena ceritanya lumayan nyambung, benar-benar dari awal sampai akhir perjalanan saya yang nanti akan jadi beberapa episode seru buat kalian. Saya jamin seru. Kalau kemarin saya cerita soal bagaimana kehidupan saya setelah ditinggal oleh Peter CS. Ini mungkin jadi pertanyaan besar atau hal yang pernah bikin kalian penasaran, yaitu gimana saya menjalani kehidupan saya pada saat saya duduk di bangku sekolah dulu. Bisa kalian bayangin gak? Saya adalah seorang anak atau siswa yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Terus saya bersekolah di sekolah yang bangunannya tua banget dari zaman Belanda. Dan tentu saja kalau bangunannya udah seperti itu, pasti banyak penghuninya kan. Dan saya banyak melihat mereka, tapi saya nggak boleh atau saya nggak bisa menceritakan apa yang saya lihat kepada teman-teman di sekitar saya. Itu rasanya campur aduk banget sih. Ada kalanya saya pengen banget cerita sama mereka, sama teman-teman saya di kelas, karena ada sih beberapa teman yang jadi sahabat saya yang kemana-mana sering bareng, tapi tetap aja saya nggak bisa terlalu terbuka sama mereka karena saya takut dianggap aneh. Ya, saya nggak mau kemampuan saya ini jadi hal yang mereka pikir adalah salah satu cara untuk bikin mereka tertarik berteman dengan saya. Saya pengen jadi diri sendiri, saya pengen jadi manusia seutuhnya gitu, yang benar-benar memang mereka menilai saya karena diri saya, bukan karena kemampuan saya yang nggak biasa gitu. Apalagi keluarga saya sering banget bilang, katanya, Neng, jangan sampai teman-teman kamu ini menganggap kamu seorang paranormal. Karena banyak banget orang yang berpikir kalau udah bisa lihat hantu, berkomunikasi dengan hantu, maka orang itu ya dianggap paranormal atau dukun lah. Dan pertanyaannya dari yang menanyakan tentang di belakang saya ada apa, atau kira-kira di sini ada hantu apa, nanti biasanya selalu berkembang menjadi kira-kira bisa ngeramal saya nggak, masa depan saya nggak. Nah, itu hal yang sangat saya hindari, karena biar bagaimanapun saya juga butuh kekuatan untuk menghadapi semua ini gitu. Karena mungkin kalian sekarang semua lihat kalau wah enak banget ya gitu, punya banyak teman walaupun merasa sendirian atau sedang sendirian, tapi hantunya banyak kan. Jadi ya saya nggak akan pernah sepi. Wah, itu hal yang sangat muluk sih saya bilang, karena untuk sampai ke tahap itu butuh proses yang lama banget. Ngomong-ngomong soal sekolah, banyak hal yang saya alami pada saat saya bersekolah dulu, apalagi setelah ada Peter CS. Waktu SD sih ya mereka selalu ada kan, saya bisa sendirian di sekolah pun ya nggak apa-apa karena ada mereka gitu. Walaupun saya nggak ngobrol jadinya, karena kalau ngobrol kan orang lihat kelihatannya kayak ya aneh aja gitu ya ngobrol sendiri. Nah, biasanya kalau waktu SD itu ya saya diam, saya liatin mereka, saya sembunyi-sembunyi, saya ngobrol sama mereka tuh kayak kalau lagi ke toilet gitu atau lagi kemana ya baru saya bicara. Atau kalau lagi di kelas mereka isengin teman-teman saya cuma senyum-senyum sendirian, tapi saya berusaha menyembunyikan dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ya kayak Backstreet aja gitu, pacaran Backstreet kayak gimana sih, yang sembunyi-sembunyi semuanya melakukan sendirian dan gak mau orang lain tahu. Tapi begitu saya masuk SMP, saya SMA, itu beda banget. Karena mereka gak ada. Mereka yang selama ini menemani hari-hari saya hilang karena kemarahan mereka, karena janji yang gak bisa saya tepati. Salah satu hal yang paling saya ingat dulu adalah ketika saya ada di bangku SMA.
Jadi saya sekolahannya di mungkin kalian tahu, atau yang kalian yang tinggal di Bandung mungkin tahu, saya sekolahnya di sebuah SMA yang ada di Jalan Ciamplas. Itu sekolahnya tua, old school lah. Terus bangunannya bangunan Belanda dan banyak banget pohon-pohon besar gitu. Ketika saya masuk situ juga saya udah tahu, wah ini pasti banyak banget nih gitu penunggunya. Dan setiap masuk ke lingkungan baru kan saya harus langsung beradaptasi, menyesuaikan dan tahu apa yang ada di situ gitu. Tapi tidak semuanya bisa menerima gitu. Ada yang bisa galak atau bisa yang menghantui, mengikuti kemana-mana, kan saya nggak tahu. Jadi pada saat di SMA itu kejadian demi kejadian terjadi sama hidup saya gitu. Salah satu hal yang paling saya ingat adalah ketika saya sering mengalami yang namanya kesurupan. Kalau selama ini kalian mungkin lihat di jurnal Risa itu banyak banget yang salah asumsi kalau kok gampang banget sih kesurupannya, kok gampang banget keluar masuknya gitu hantu di dalam tubuh kami, saya dan saudara-saudara saya. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi, bahwa yang kami lakukan di jurnal Risa itu adalah mediasi, di mana kita membiarkan tubuh kita untuk menjadi tempat mereka berkomunikasi dengan kita gitu, dengan kami yang lain. Jadi ya memang kami mengizinkan mereka untuk masuk, berbicara dan keluar begitu saja gitu. Beda halnya dengan kesurupan, di mana kesurupan itu biasanya mereka masuk tanpa izin. Mereka seenaknya saja masuk dan mengendalikan tubuh kita sehingga berbuat yang aneh di luar nalar atau menjadi orang lain, benar-benar menjadi orang yang berbeda. Nah, di SMA itu saya sering banget mengalami kesurupan yang bikin saya jadi dikenal sama teman-teman sekolah itu, bahkan sampai beberapa angkatan gitu, sebagai orang yang sering banget kesurupan dan bikin jam pelajaran jadi terganggu gitu. Itu semua terjadi karena saya tuh nggak bisa nahan-nahan. Mereka tetap memaksa untuk masuk walaupun saya udah berupaya untuk mencoba buta, mencoba tuli di hadapan mereka gitu. Saya seolah-olah nggak lihat mereka, tapi mereka tahu saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itu ketika saya lengah, mereka sering banget masuk ke dalam tubuh saya. Yang paling saya ingat pada saat itu, saya tiba-tiba meracau, menjerit-jerit di dalam kelas. Terus saya naik ke balkon kelas di lantai 2. Pada saat itu kelas saya itu tinggi banget, dan semua orang melihat saya berjalan di situ ketawa-ketawa. Dan ketika ada seorang guru yang coba meraih tubuh saya tendang dia sampai terjatuh gitu. Ya gitu. Jadi beberapa kali saya seperti hendak melakukan percobaan bunuh diri lagi, tapi bukan atas kemauan saya, tapi atas kemauan mereka. Saya tertawa-tawa, saya menendang, saya menjerit-jerit, dan saya membuat semua orang ketakutan. Itu tidak hanya terjadi satu kali, tapi beberapa kali. Hendak loncat dari balkon, lalu tiba-tiba hendak loncat dari jendela lantai 2. Lalu saya tertawa-tawa di WC bawah tangga. Itu benar-benar menyulitkan hidup saya gitu. Karena ketika saya selesai kesurupan, saya jadi semakin ketakutan. Karena saat membuka mata, ketika kesadaran saya datang, itu mereka atau hantu-hantu yang lain itu bermunculan. Mereka seperti menunggu kesempatan untuk masuk ke dalam tubuh saya dan melakukan apapun yang mereka mau. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak banget orang yang kesurupan karena hantu? Ketika akhirnya saya bisa bicara dengan mereka, mereka selalu berkata, kami rindu akan kehidupan. Kami ingin merasakan bagaimana rasanya hidup dan berinteraksi dengan orang lain meski hanya sebentar. Itu gila sih. Itu jadi alasan yang oke, tapi memang terdengar sangat menyedihkan.
Tapi kalian menyiksa saya, kalian membuat saya jadi dipermalukan di depan banyak orang. Dan dari situ saya udah dianggap sangat aneh, semakin aneh. Hari-hari saya di sekolah dulu menjadi sangat tidak menyenangkan. Ketika orang-orang istirahat, pergi ke kantin, makan-makan bareng teman-teman, yang saya lakukan adalah pergi ke masjid, sholat duha, melindungi diri saya, dan saya menunggu kantin benar-benar sepi baru saya berani makan. Karena saya begitu malu menjadi diri saya yang sangat meracau, sangat kacau, sangat menyedihkan gitu. Dan tentu saja semakin banyak orang yang menganggap saya aneh. Dan ketika kalian bertanya, kamu kenal Risa nggak? Semua orang pasti tahu, dan jawabannya, oh iya, Risa yang kesurupan itu ya, yang sering kesurupan. Beberapa di antara mereka banyak yang berterima kasih kepada saya. Agak aneh juga, kenapa saya kesurupan kalau mereka bilang makasih. Ternyata jawabannya adalah karena saya nendang guru yang mereka nggak sukai. Aduh, maafkan saya Pak Guru. Tapi itu ada hal konyol gitu di situ. Cuman ya itu bukan hal yang patut dibanggakan juga gitu, karena ya mereka bisa berterima kasih gitu. Tapi saya, apa kabar dengan saya gitu? Apa kabar dengan nilai saya dan pendapat guru-guru tentang saya? Hal-hal itu banyak banget terjadi dan orang mulai lumayan banyak bertanya akhirnya. Kamu lihat apa lagi di sini? Kamu bisa ramal saya? Kamu sejak kapan kayak gini? Kamu kenal hantu lain gak? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang buat saya merasa semakin pusing. Karena saya harus terus mengulang. Belum lagi ada yang gak percaya. Belum lagi ada orang yang mencibir. Dan itu jadi beban banget buat kehidupan saya. Saya tumbuh menjadi anak yang sangat pendiam. Saya semakin merasa terpojok. Saya tidak punya banyak teman. Hanya beberapa teman yang dekat dengan saya dan mereka memahami saya karena mereka kenal dengan keluarga saya. Dan keluarga saya menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana kehidupan saya sebelum saya masuk SMA. Tapi dari situ saya jadi semakin sadar bahwa ini bukan anugerah, ini adalah musibah. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus menghilangkan kemampuan saya ini. Saya gak bisa kayak gini terus. Kira-kira kalian tahu gak apa yang saya lakukan untuk menghilangkan kemampuan saya ini? Nanti ya, minggu depan di podcast Risa Saraswati. Bye-bye.